Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat menunaikan eh, hari pertama di bulan Ramadan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial atau demo sebuah tutorial bagaimana mengintegrasikan OpenClaw dengan Notion. Kalau teman-teman mungkin belum tahu tentang OpenClaw, coba dicari di internet dulu ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang OpenClaw. OpenClaw ini adalah suatu AI agent ya teman-teman ya, yang dimana dijalankan di sistem komputer atau di laptopnya teman-teman, di komputernya atau di server, yang kita gunakan untuk manajemen servernya kita atau laptopnya kita, atau kita bisa gunakan juga interaksi dengan service di luarnya seperti Notion. Seperti yang akan saya demokan di kesempatan kali ini, yaitu saya menggunakan OpenClaw untuk memanajemen Notion saya. Oke, pertama apa yang perlu dilakukan ya? Seperti di sini saya akan menyontohkan, kalau teman-teman lihat di sini, saya punya database yang namanya demo OpenClaw Notion. Nah, di sini saya bisa memerintahkan dia untuk menambah database, mengedit database, dan menghapus database atau apapun itu. Oke, pada kesempatan ini saya akan jelaskan dari awal dulu ya, mungkin tidak dari awal seperti menginstal OpenClaw-nya. Di sini saya asumsikan teman-teman udah pernah menggunakan OpenClaw. Kalau belum, mungkin nanti saya akan buatkan di video sebelumnya, video berikutnya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu buat ini dulu ya, buat API untuk si Notion-nya. Kita ambil API untuk Notion-nya. Caranya yaitu pergi ke setting dan ke connection. Dan sini ada fitur develop your manage integration. Nah, di sini teman-teman perlu membuat connection ya, maksudnya membuat sebuah integration. Silahkan buat aja sendiri, lalu nanti teman-teman akan dapat API-nya. Nah, lalu setelah mendapat API bagaimana? API-nya itu nanti ditaruh di bagian openclaw.json. Nah, nanti ditambahkan ke sini. Nah, kalau teman-teman nggak mau misalkan menambahkan secara manual, bisa dimintai chatbot si OpenClaw yang sudah terintegrasi dengan Telegram. Di sini saya gunakan Telegram. Jadi saya perintahkan dia untuk menambahkan token itu ke konfigurasinya. Otomatis nanti dia akan minta sih. Jadi teman-teman tinggal nambahin tokennya aja. Nah, dia akan tambahkan otomatis ke sini. Nah, di sini saya asumsikan juga teman-teman sudah mengintegrasikan Telegram ke OpenClaw-nya teman-teman ya. Oke, setelah kita tambahkan token di sini, berarti dia sudah bisa interaksi nih antara Telegram dan Notion-nya. Oke, selanjutnya kita buat ini ya teman-teman. Kita buat database-nya. Di sini caranya itu, misalkan di sini teman saya punya beberapa data, beberapa page ya. Kalau di Notion kita panggilnya page. Beberapa page di sini kita, kalau teman-teman belum ada silakan tambah aja, karena di sini saya sudah buat namanya itu demo OpenClaw Notion. Nah, di sini saya tambahkan sebuah inline database ya. Ini saya coba saya kerjakan. Ini adalah database. Nah, saya kasih judul OpenClaw Notion database. Nah, selanjutnya saya akan tes nih bagaimana cara menambahkan datanya. Sebenarnya gampang sekali karena kita sudah menggunakan OpenClaw dan kita sudah tambahkan si apa namanya tuh. Kita sudah tambahkan token ya. Jadi harusnya dia sudah bisa ngobrol nih antara Telegram dan si Notion-nya. Oke, di sini saya coba perbesar sedikit ya. Oke, saya coba tanya dia, apakah kamu bisa membaca? Kita copy aja nih nama database-nya nih. Apakah kamu bisa membaca database? Nah, harusnya dia akan mikir sedikit, kita akan tunggu beberapa saat. Nah, setelah dia bisa membaca, harusnya dia memberikan konfirmasi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Saya berhasil menemukan dan membaca database OpenClaw Notion database. Nah, dia akan ngasih tahu database-nya apa aja di dalamnya. Nah, selanjutnya nanti setelah itu kita akan memerintahkan dia misalkan untuk menambah data ya. Nah, saya tidak menemukan database. Oke, mungkin dia salah paham ya. Ini kan page-nya ya, database-nya harusnya namanya yang di sini. Namun saya menemukan satu yang namanya mirip dan sudah kita coba tadi. Nah,
Ini dia sampai tahu ya, kalau misalkan salah dia tuh bisa koreksi teman-teman. Di sini percanggihnya. Jadi dia bisa koreksi, ternyata nggak ada nih di dalam ya, memang nggak ada. Karena ini merupakan page, database-nya itu ya di sini. Nah, database-nya itu, page-nya itu ya yang ini, yang OpenCloud Notion database, bukan demo OpenCloud Notion ya. Nah, di sini dia udah tahu OpenCloud Notion database. Selain itu, saya punya akses ke banyak database lainnya. Oke. Ini beberapa halaman yang saya kasih dia akses ya. Nah, sekarang kita fokuskan aja. Oke. Kita minta dia untuk tambahkan data. Misalkan tambahkan data OpenCloud plus Notion ke OpenCloud, saya copy aja OpenCloud Notion, OpenCloud Notion database. Nah, berarti dia akan nambah data nih harusnya kan ya. Nah, harusnya dia akan membuat sebuah data dengan judul OpenCloud Notion ke OpenCloud Notion database. Nah, dia nih sudah nambah nih teman-teman. Coba kita coba saya buka datanya, ini kan masih kosong ya. Di dalam saya sudah tambahkan tambahkan teks JavaScript sederhana ke dalamnya. Oke, sekarang kita mintakan dia untuk nambahin teks JavaScript sederhana ke dalam ini. Apakah dia paham konteks yang ada sebelumnya? Nah, di sini dia sudah masukkan ya. Contoh kode JavaScript sederhana. Nah, di sini sudah konfirmasi bahwa dia sudah nambahin kode JavaScript yang sederhana. Ini sudah sampai blok kodenya, udah sampai blok teks sama blok title. Dia sudah implementasi semua dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebih seperti ini contoh integrasi antara OpenCloud, Telegram, dan Notion. Untuk video berikutnya silakan pantau terus channel ini. Mungkin saya akan banyak bikin video tentang ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kamu ya. Bye bye. Assalamualaikum.